Menyangkut hukum kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas. Yuk kita sama-sama kita kawal pemerintah. Kita cek dana BOS yang turun ke seluruh pesantren di Indonesia, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Karena saya baru-baru sempat ada melihat salah satu ulama, dia punya pesantren juga, dekat sini bahkan, gitu ya. Tapi bawa mobil McLaren. Ingin mendirikan negara agama, ingin merubah sistem negara, maka disinilah masuk dalam kategori radikalisme. Untuk syarat menjadi satu negara itu luasnya kan harus, ya kan? Ini cuma ada penduduk, ada administrasi dan ya, dan itu kecil, itu pesantren, itu lembaga pendidikan di sana. Kejagung tunjuk 15 jaksa teliti berkas penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Tim kami sebanyak 15 orang jaksa yang sudah ditunjuk sudah melakukan upaya-upaya koordinasi secara intensif dan efektif dengan teman-teman tim penyidik. Untuk sementara sesuai dengan SPDP dan berkas perkara yang kita terima itu baru menyangkut pasal penodaan agama 156 huruf H KUHP dan Undang-Undang ITE. Ini menyangkut hukum kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati terhadap kasus PG, di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU kira-kira sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Nah sekarang saya sih minta kepada pemerintah begini aja, simple sih. Atas kejadian, atas momen Panji Gumilang ini, orang-orang masyarakat akhirnya banyak yang tahu ternyata dana BOS ada potensi untuk diselewengkan. Yuk kita sama-sama kita kawal pemerintah, kita cek dana BOS yang turun ke seluruh pesantren di Indonesia, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Karena saya baru-baru sempat ada melihat salah satu ulama, dia punya pesantren juga, dekat sini bahkan, gitu ya. Tapi bawa mobil McLaren. Tahu sendiri harga mobil McLaren itu berapa kan gitu. Nah saya mau tanya, dia beli McLaren dari mana? Jangan-jangan ada dana BOS yang masuk ke sana, kan gitu juga. Saat ini kategori NI ini masih dalam kategori radikalisme, yaitu paham yang menginginkan perubahan tatanan sosial politik yang sudah menjadi konsensus. Dalam konteks itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan 45, di mana NI ini ingin mendirikan negara agama, ingin merubah sistem negara, maka disinilah masuk dalam kategori radikalisme. Untuk syarat menjadi satu negara itu luasnya kan harus, ya kan? Ini cuma ada penduduk, ada administrasi dan ya, dan itu kecil, itu pesantren, itu lembaga pendidikan di sana. Artinya Anda tidak sepakat apabila Al Zaitun ditutup? Saya kalau Al Zaitun ditutup, siapapun yang nutup akan menjadi musuh besar saya. Saya akan berdiri paling depan, saya pasti lawan. Karena itu pusat pendidikannya loh. Kalau itu terjadi, wah saya ngamuk, siapapun itu. Saya kalau Al Zaitun ditutup dan akhirnya berdampak kepada santri-santri, mungkin saya akan pikir-pikir untuk pindah negara. Mereka adalah korban proyek. Mestinya negara itu harus turun tangan, dan negara juga harus minta maaf. Kenapa? Karena selama ini terjadi pembiaran yang luar biasa. Kalau BNPT mestinya, kenapa BNPT tidak bergerak di tahun 2012? Mungkin masih Satgas anti teror ya, zamannya Pak Asad Mbai. Baik. Ini artinya gini loh,
ini kan kita anggap mereka ini anak bangsa yang harus kita selamatkan. Artinya mereka korban. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas tahap pertama dengan penistaan agama dengan tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kejagung menunjuk 15 jaksa untuk meneliti berkas perkara itu. Tim jaksa dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara dugaan penistaan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa tinggal menanti pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim Polri. Terkait dugaan TPPU yang juga menjerat Panji, Kejagung mengaku belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Mabes Polri. Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan terhadap 41 orang saksi dan 18 orang ahli dan nantinya akan lebih dahulu diteliti oleh jaksa, kata Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Juhandani Raharjo saat gelar rilis Rabu 16 Agustus 2023 lalu. Jelas dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi yang dipanggil tersebut diantaranya termasuk tersangka Panji Gumilang yang turut dimintai keterangan di hadapan penyidik Mabes Polri. Terbaru, selain memeriksa sejumlah saksi dalam pemeriksaan perkara ini, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian penyitaan beberapa barang bukti. Beberapa bukti yang disita sebagaimana diketahui dari kabar yang beredar, termasuk diantaranya berupa beberapa tayangan video dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh sosok pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut. Sebagaimana diketahui pihak penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri Mabes Polri beberapa waktu lalu resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Atas perbuatannya tersebut, pihak Mabes Polri menjerat Panji Gumilang dengan pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 156A KUHP. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas tahap pertama dengan penistaan agama dengan tersangka pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kejagung menunjuk 15 jaksa untuk meneliti berkas perkara itu. Tim jaksa dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara dugaan penistaan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa tinggal menanti pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim Polri. Terkait dugaan TPPU yang juga menjerat Panji, Kejagung mengaku belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Mabes Polri. Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan setelah pemeriksaan dilakukan terhadap 41 orang saksi dan 18 orang ahli dan nantinya akan lebih dahulu diteliti oleh jaksa, kata Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Juhandani Raharjo saat gelar rilis Rabu 16 Agustus 2023 lalu. Jelas dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi yang dipanggil tersebut diantaranya termasuk tersangka Panji Gumilang yang turut dimintai keterangan di hadapan penyidik Mabes Polri.